Bab 1679. Tari, kamu tidak boleh naif seperti ini. Kamu tidak mungkin terus mentoleransi perselingkuhan antara Iwan seperti ini. Panun sangat marah melihat betapa tolerannya Tari terhadap ketidaksetiaan Iwan. Panun tahu bahwa Iwan mungkin lebih mencintai Tari daripada wanita lain. Kalau tidak, mengapa Iwan terus-menerus menempatkan dirinya dalam bahaya hanya untuk membantu keluarga Salim? Oleh karena itu, Panungun bersikeras jika Tari terus mengendalikan perilaku Iwan yang suka main perempuan. Ada kemungkinan besar Iwan akan membuka lembaran baru dan memilih untuk bersama Tari saja. Namun Tari bukan hanya tidak mau melakukannya, Tari bahkan tampaknya terus-menerus membantu Iwan mencari Yuni, seolah-olah dia hanya menginginkan mereka untuk bersama. Ini keterlaluan dan Panun tidak mengerti apa yang terjadi pada Tari. Kakek, ini antara Iwan dan aku dan kami akan menanganinya sendiri. Tolong jangan ikut campur dalam urusan kami, oke? Tari pun memohon. Sebagai pacar Iwan, Tari secara alami tidak mau membagi pasangannya dengan orang lain. Tetapi kenangan tentang Yuni secara bertahap kehilangan dirinya ke sisi gelap karena Iwan masih segar dalam ingatannya. Tidak hanya itu, karena Tari membatalkan pertunangan mereka hanya untuk mencuri Iwan. Tari selalu merasakan rasa bersalah dan penyesalan terhadap Yuni. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan Yuni sebelum terlambat dan untuk menghindarkan Iwan dari rasa sakit karena terjebak dalam cinta segitiga, Tari memutuskan yang terbaik adalah menyedotnya dan berbagi akhir bahagia bersama mereka. Bukankah ini hasil terbaik yang bisa mereka harapkan? Kamu, Panun memelototinya dengan marah tetapi tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Biarkan saja ayah, Iwan telah berkorban begitu banyak untuk keluarga kita dan kita berhutang nyawa padanya. Karena Iwan dan Tari melakukan ini atas kemauan mereka sendiri, kita tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka. Daiman pun menyela. Ya baiklah, oke, kamu boleh melakukan apapun yang kamu suka. Dan aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Panun menghela nafas. Panun tahu, Daiman benar. Iwan telah membantu mereka berkali-kali di masa lalu, dan dialah satu-satunya alasan mengapa mereka berhasil menggagalkan rencana jahat Rick dan keluar dari semua ini hidup-hidup. Bahkan sampai saat ini, Panun mau tak mau merasa tersentuh mengingat bagaimana Iwan memilih untuk tetap berada di sisi mereka daripada melarikan diri selagi Iwan punya kesempatan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka berhutang nyawa pada Iwan. Jika Panun terus mencoba mengganggu hubungan Iwan dan Tari, ini sama saja dengan menyabotase orang yang telah berkorban begitu banyak untuk menyelamatkan mereka. Memikirkan hal ini, Panun akhirnya mengambil keputusan untuk memberikan restu kepada Iwan dan Tari. Apakah kamu sungguh-sungguh? Itu luar biasa. Iwan merasa sangat senang mendengarnya. Iwan bertanya-tanya bagaimana dia harus menjalani situasi mengerikan yang dia alami ini. Sekarang, melihat segalanya telah berubah menjadi lebih baik, Iwan tidak dapat menahan perasaan lega karenanya. Tari sama senangnya dengan Iwan. Panun adalah kakek dari pihak ibu, dan karena itu Tari selalu merindukan Panun menerima Iwan dengan sepenuh hati ke dalam keluarga. Fakta bahwa Panun akhirnya memutuskan untuk minggir dan berkompromi setelah melihat Iwan berusaha keras untuk merayunya sangat berarti baginya. Jangan terlalu berharap terlalu cepat, Iwan Busnadi. Saya ingin memperjelas bahwa meskipun saya tidak akan campur tangan lagi dalam hubungan kamu dan Tari, kamu tidak boleh menyakiti atau mengecewakannya di masa depan. Jika kamu melakukannya, kami para keluarga Salim tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Panun memperingatkan dengan penuh tekad. Jangan khawatir kakek, aku tidak akan pernah melakukan apapun yang menyakiti Tari. Iwan berkata dengan sungguh-sungguh. Itu terdengar baik. Panun pun mengangguk dan ekspresinya perlahan mulai rileks.
Bab 1680. Oh, ngomong-ngomong soal ini, aku perlu bicara denganmu secara pribadi, kakek. Iwan tiba-tiba teringat sesuatu. Baiklah, kamu bisa ikut aku ke ruang kerja, jawab Panungun sambil memberi isyarat agar Daiman menjamu para tamu di ruang tamu, lalu memimpin Iwan ke ruang kerja di lantai 1. Tentang apa itu, Iwan? Panungun pun bertanya dengan heran setelah menutup pintu di belakang mereka. Ya, aku ingin memberi kalian beberapa metode pelatihan. Iwan pun memulai. Metode pelatihan? Apa yang ada dalam pikiranmu? Panungun pun terkejut mendengarnya. Apakah Iwan berhasil mendapatkan beberapa metode kultivasi ampuh yang ingin dia sampaikan kepada mereka? Kalau dipikir-pikir lagi, dia mungkin salah. Iwan berasal dari kota Jogja tetapi mengetahui garis keturunan mereka. Metode budidaya tertinggi yang mungkin ditawarkan Iwan kepadanya mungkin adalah metode yang termasuk dalam kelas progresif tertinggi. Keluarga Salim di sisi lain telah memperoleh metode kekuatan dari kelas kekuatan dasar, jauh lebih kuat daripada metode kekuatan dari kota Jogja. Oleh karena itu, Panungun sepertinya tidak mengerti mengapa Iwan ingin memberinya metode kekuatan yang berpotensi tidak berguna. Metode pelatihan yang ingin kuberikan padamu adalah metode Dispel Demon, yang termasuk dalam kelas kekuatan tingkat lanjut, kata Iwan sambil tersenyum seolah Iwan bisa memahami pikiran Panungun. Apa? Panungun tidak bisa berkata-kata karena hal ini. Iwan, apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan milik kelas kekuatan tingkat lanjut yang kamu miliki? Apakah itu benar? Panungun tidak bisa mempercayai telinganya. Tentu saja itu benar. Iwan mengangguk. Panungun benar-benar terkesima. Dan mau tak mau dia menyadari betapa kerasnya jantungnya berdebar kencang saat ini. Meskipun Panungun tidak tahu bagaimana Iwan berhasil mendapatkan metode kekuatan tingkat lanjut, itu tetap merupakan sesuatu yang mengagumkan. Karena metode pelatihan adalah dasar dari pelatihan setiap praktisi bela diri. Setiap lompatan dalam kelas kekuatan pasti akan menghasilkan peningkatan signifikan dalam pertarungan. Keluarga seni bela diri kuno seperti keluarga Basuki mempraktikkan metode kekuatan dari kelas tahap lanjut. Itulah sebabnya mereka jauh lebih kuat daripada keluarga Salim. Inilah sebabnya mengapa keluarga Basuki hampir berhasil menggulingkan seluruh pemerintahan mereka hanya dengan mengirimkan 2 orang terbaik mereka. Kita hanya bisa membayangkan betapa besarnya lompatan antara kelas kekuatan dasar dan kekuatan lanjutan. Namun Iwan tidak hanya memiliki metode kekuatan ini, Iwan bahkan bersedia memberikannya kepada keluarga Salim secara gratis. Kita hanya bisa membayangkan kegembiraan Panungun saat ini. Kakek, ambilkan aku pena dan aku akan menuliskan metode pelatihannya untukmu. Iwan berkata sambil tersenyum. Baiklah, tanpa ragu Panungun berbalik dan menemukan pena dan buku catatan untuk Iwan. Kemudian Iwan melanjutkan dengan menuliskan rumus metode pengusir setan dan metode 1000 dewa yang termasuk dalam kelas kekuatan tertinggi. Panungun adalah keluarga Tari, bagaimanapun juga Iwan bukanlah orang luar. Iwan sudah bermaksud untuk menghadiahkan metode pengusir setan dan metode 1000 dewa kepada para keluarga Salim. Tetapi karena Panungun memperlakukannya dengan buruk karena Yuni akhir-akhir ini, Iwan belum menemukan kesempatan yang tepat untuk melakukannya. Namun sekarang Panungun telah mencapai kompromi dan kedua belah pihak telah berdamai. Iwan ingin mengambil kesempatan untuk menghadiahkan Panungun metode kekuatan yang berharga ini. Sedangkan untuk metode absolut, metode tersebut sangat penting dan oleh karena itu Iwan belum berniat untuk mengungkapkannya kepada publik karena takut hal itu akan membahayakan nyawanya. Bab 1681. Jantung Panungun terasa seperti hendak melompat keluar dari dadanya saat dia melihat Iwan menuliskan rumusnya. Lagi pula metode kekuatan yang termasuk dalam kelas kekuatan tingkat lanjut jarang didapat. Dan Panungun tidak yakin apakah Iwan benar-benar memilikinya atau tidak. Selain itu, meskipun klaim Iwan benar, bagaimana Panungun bisa mengharapkan Iwan memberikannya kepada mereka tanpa meminta imbalan apapun?
Oleh karena itu, dapat dimengerti jika Panunun merasa skeptis dan cemas akan hal ini. Karena Panunun khawatir Iwan akan berubah pikiran di saat-saat terakhir. Baiklah, sudah selesai. Lihatlah kakek, metode pengusir setan, seru Iwan sambil menyerahkan kertas itu pada Panunun. Bagus sekali, saya akan mulai berlatih ini sekarang juga. Panunun menyatakan. Panunun tidak sabar untuk memulai pelatihan dan menyaksikan sendiri kekuatan metode pengusir setan. Jangan terlalu terburu-buru kakek, saya sudah menyiapkan metode pengusir setan ini untuk keturunan Agunan. Itu sebenarnya tidak dimaksudkan untuk Anda. Iwan dengan cepat menyela. Mengapa tidak? Panunun tertegun mendengarnya dan menoleh ke arah Iwan tidak percaya, mencoba mencari tahu apa yang sedang dilakukan Iwan. Mungkinkah metode kekuatan ini sama sekali bukan metode pengusir setan seperti yang diklaim Iwan dan malah metode lain? Ya, aku punya metode pelatihan lain yang lebih kuat, yang termasuk dalam kelas kekuatan tertinggi. Itu disebut metode 1000 dewa. Saya menyiapkan metode pelatihan ini hanya untuk keturunan langsung dari keluarga Salim. Jadi Anda dan Paman Daiman harus berlatih ini daripada metode pengusir setan. Iwan menjelaskan sambil nyengir sambil menyerahkan buku catatan itu kepada Panunun. Apa kamu memiliki metode pelatihan milik kelas kekuatan tertinggi? Bagaimana ini mungkin? Panunun sangat terkejut mendengarnya. Panunun menoleh ke arah Iwan tidak bisa mempercayai apa yang dikatakannya. Kelas kekuatan tertinggi adalah peringkat tertinggi di antara metode pelatihan yang terlihat tidak hanya di wilayah selatan, tetapi seluruh Yanbei. Hanya keluarga seni bela diri kuno seperti keluarga Gumlar dan keluarga Broto yang memiliki kekuatan sebesar itu. Jadi Panunun tidak pernah bermimpi bahwa anak yatim piatu tanpa nama yang berasal dari kota Jogja seperti Iwan tidak hanya memiliki metode kelas kekuatan tingkat lanjut, apalagi kelas ultimate dan kekuatan kelas tinggi. Ini luar biasa. Orang hanya bisa membayangkan betapa terkejutnya Panunun akan hal itu. Saya mengatakan yang sebenarnya kakek, jika kamu tidak percaya padaku, kamu selalu bisa mencoba mempraktikannya sendiri, jawab Iwan. Baiklah kalau begitu saya akan mencobanya sendiri. Panunun tersadar dari pingsannya dan mengambil buku catatan itu dari Iwan dengan tangan gemetar. Panunun mulai bertanya-tanya apakah Iwan terlalu membual. Oleh karena itu, untuk memverifikasi validitasnya, Panunun duduk di tanah dan menghilangkan kaki dan mulai berlatih. Akhirnya setelah melatih seharian penuh, Panunun segera merasakan bahwa metode 1000 dewa tidak hanya meningkatkan kecepatan latihannya secara signifikan, namun bahkan tampaknya memurnikan energi sejati dalam dirinya. Tidak hanya itu, Panunun pelan-pelan mulai meningkatkan pelatihannya. Meskipun Panunun telah terjebak di dataran tinggi selama bertahun-tahun sekarang. Meskipun enggan mengakuinya, Panunun menyadari bahwa metode 1000 dewa memang sekuat yang diklaim Iwan. Bab 1682. Ini luar biasa. Aku tidak percaya metode 1000 dewa ini. Benar-benar nyata. Panunun sangat gembira dengan hal ini. Metode pelatihan milik kelas kekuatan tertinggi sulit didapatkan di wilayah selatan. Dan banyak warga kuno yang ingin mendapatkan sesuatu seperti ini. Untungnya, para keluarga Salim mendapatkan keberuntungan yang memberkati mereka dengan metode 1000 dewa. Dan itu semua berkat Iwan. Meskipun Panunun adalah orang bijak yang telah melihat banyak hal selama masa hidupnya, Panunun tetap merasa gembira atas prospek harta karun yang menakjubkan ini. Dan tidak bisa lagi tetap tenang. Kakek harap tenang, jangan terganggu. Iwan dengan cepat memperingatkannya. Kemudian Iwan dengan kuat menempelkan telapak tangannya ke punggung Panunun. Menaburkan energinya ke tubuh Panunun untuk mencoba menenangkan energinya yang meronjak. Iwan khawatir Panunun akan kehilangan kendali atas emosinya dan selanjutnya kekuatannya juga. Karena Panunun sudah mulai mengalami beberapa perubahan pada tingkat kekuatannya. Bahkan gangguan sesaat pun akan menyebabkan energinya yang beriak menembus pertahanannya dan mendatangkan malapetaka. Untungnya Iwan berhasil mengulurkan tangan tepat pada waktunya dan berhasil menekan energi menderu Panunun dengan energi tenangnya sendiri. Dengan begitu Panunun menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan latihannya. Setelah sekian lama,
Panduan akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk menerobos dataran tinggi. Sebenarnya Panduan telah mencapai tahap awal alam Augana beberapa tahun yang lalu, dan setelah menjalani beberapa pelatihan intensif, Panduan sekarang tidak jauh lagi untuk mencapai tahap menengah alam Augana. Namun metode pelatihan kelas kekuatan dasar biasanya hanya memungkinkan praktisi bela diri untuk naik hingga ke tahap alam Augana awal, dan jauh lebih sulit untuk maju ke tahap menengah alam Augana dengan cara metode tersebut. Karena keluarga Salim hanya memiliki kelas kekuatan dasar, Panduan tidak dapat menembus dataran tinggi dan mencapai tingkat kekuatan yang diinginkannya. Namun dengan metode 1000 dewa, Panduan segera berhasil menembus langit-langit dan keluar dari sisi lain. Panduan sekarang adalah tahap menengah alam Augana. Ini luar biasa. Saya tidak percaya saya akhirnya berhasil menerobos setelah bertahun-tahun terjebak di tempat yang sama. Panduan tertawa gembira ketika dia berdiri, hatinya meledak karena kegembiraan dan kegembiraan. Selamat kakek, kata Iwan sambil menyinir. Terima kasih Iwan, kamu tidak hanya menghemat waktu dan waktu keluarga kami, tetapi kamu bahkan memberikan hadiah yang begitu berharga untukku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus mulai berterima kasih kepadamu. Seru Panduan sambil meraih lengan Iwan dengan gembira. Saya sudah mengatakan ini sebelumnya, kakek, kita adalah keluarga dan inilah yang dilakukan keluarga satu sama lain. Jadi kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku, jawab Iwan. Ya, kau benar. Kita adalah keluarga, kita para keluarga Salim sangat diberkati karena memiliki calon menantu sepertimu. Panduan terkekeh, seluruh sikapnya ceria dan energik, sangat kontras dengan sebelumnya. Metode kekuatan dari kelas kekuatan tertinggi sangat sulit didapat sehingga tidak semua orang mau membandingnya dengan sebarang orang. Tetapi sekarang untuk membuktikan ketulusannya, Iwan dan Nandela memberikan hadiah yang begitu berharga kepada mereka. Panduan sangat tersentuh dengan hal ini. Metode pelatihan seorang praktisi bela diri adalah fondasi mutlak dari kekuatan mereka. Dan sekarang dengan bakat baru yang diperoleh ini, para keluarga Salim akan dapat melatih praktisi bela diri mereka lebih lanjut, membawa mereka ke tahap semi alam Augana, dan bahkan mungkin bisa mengajarkan mereka beberapa praktisi bela diri untuk menuju ke tahap alam Augana. Ketika itu terjadi, keluarga Salim kemungkinan besar akan dapat meningkatkan kekuatan mereka, sehingga mereka setara dengan keluarga Bubelar dan keluarga Broto. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mengganggu mereka. Orang hanya bisa membayangkan kegembiraan dan kegembiraan Panduan dalam hal ini. Bab 1683. Setelah perayaan singkat, Panduan dengan hati-hati menyimpan metode 1000 dewa dan metode pengusir setan, dan membawa Iwan keluar dari ruang kerja dan kembali ke ruang tamu. Daiman dan Tari mendekati mereka segera setelah mereka muncul kembali. Sejak kejadian tidak menyenangkan itu terjadi, Panduan bersikap sedih dan jarang tersenyum. Namun sekarang dari senyumnya yang lebar dan langkahnya yang cepat, semua orang dapat dengan jelas mengatakan bahwa Panduan sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Apa yang terjadi, ayah? Kenapa kamu begitu bahagia? Daiman bertanya dengan tidak percaya, tidak dapat memahami bagaimana perubahan sebesar itu bisa terjadi dalam beberapa menit yang mereka habiskan di ruang belajar. Tidak apa-apa, kamu akan segera mengetahuinya, jawab Panduan sambil berseri-seri. Seseorang tidak boleh mengekspos setumpuk harta mereka dan mengingat betapa lemahnya keluarga Salim dibandingkan keluarga kuno lainnya. Panduan tidak bermaksud untuk mengungkapkan kepemilikan metode kelas kekuatan tertinggi itu, agar keluarga lain tidak mengetahui hal ini dan mencoba untuk mencurinya dari mereka. Oleh karena itu, Panduan berniat menatakan kebenarannya kepada Daiman secara pribadi. Baiklah, jika tidak ada hal lain, kakek, Tari dan aku akan izin pamit sekarang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada semua orang, Iwan dan gadis-gadis itu pergi. Karena Iwan telah meminum pil pemicu energi sebelum bertarung, Iwan harus pulang sesegera mungkin sebelum efeknya hilang. Dengan mengingat hal itu, Iwan menyerahkan tugasnya kepada Tari dan Rizka, lalu kembali ke rumah bersama Ratna yang ditugaskan untuk menjaganya.
Efek dari pil pemicu energi biasanya berlangsung selama 2 hari, tetapi dengan mutiara spiritual, Iwan dapat dengan mudah menggunakannya untuk mengisi kembali energi aslinya dan mempercepat pemulihannya. Jika semuanya berjalan baik, Iwan dapat dengan mudah pulih setelah istirahat seharian. Sementara itu, di kediaman keluarga Broto, Bos Latan sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa penjaga dan beberapa anggota Broto lainnya. Tiba-tiba langkah kaki yang panik terdengar saat penjaga kelima dan penjaga keenam menyerbu masuk ke dalam ruangan. Diikuti oleh Lintang dan beberapa penjaga yang membawa Charlie dengan tandu. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi, teriak penjara kelima, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia ingin menggambarkan semua yang terjadi tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Sejak organisasi Drakmar menempatkan salah satu properti keluarga Broto dalam penyelidikan, Bos Latan secara khusus menugaskan penjaga kelima dan penjaga keenam untuk melindungi Roni setiap saat. Entah bagaimana mereka membiarkan organisasi Drakmar menambil Roni dari depan mereka. Orang hanya bisa membayangkan betapa marahnya Bos Latan dan tidak satu pun dari mereka yang berani menyampaikan kabar tersebut kepadanya. Apa yang terjadi padamu, Charlie? Bos Latan segera melihat Charlie di atas tandu dan firasat buruk muncul di hatinya. Charlie telah memberitahunya tentang rencananya untuk membantu keturunan garis kedua keluarga Salim sebelum ini. Ketika itu terjadi, Bos Latan berpikir bahwa itu bukanlah tugas yang sulit untuk dilakukan, mengingat betapa kuatnya keluarga Basuki dibandingkan keluarga Salim. Bos Latan tidak pernah membayangkan bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan sesuai rencana. Dilihat dari betapa lemahnya penampilan Charlie, sepertinya Charlie menderita trauma berat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menggabungkan keduanya dan menyadari bahwa pasti ada yang tidak beres dengan rencana Charlie. Bab 1684. Saya minta maaf, Tuan, karena gagal menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya. Bumam Charlie dengan ekspresi ketakutan, khawatir dia akan dihukum karena ketidakmampuannya. Apa dasar bodoh? Bagaimana kamu bisa gagal dalam tugas semudah itu? Apa gunanya aku mendapatkanmu? Bos Latan membenturkan tangannya ke meja, marah mendengar hal ini. Dengan bunyi gedebluk, meja itu terhuyung-huyung dan akhirnya terjatuh ke samping karena benturan keras. Meskipun Bos Latan sudah mengantisipasi hal ini dari penampilan semua orang, tetap saja menyebalkan mendengar Charlie mengakui bahwa rencananya telah gagal. Bos Latan tidak menginginkan apapun selain membunuhnya saat itu juga. Harap tenang, Tuan. Satu-satunya alasan Charlie gagal adalah karena Iwan Busnadi ikut campur dan bahkan melibatkan keluarga Gumelar. Lintang menjelaskan mencoba membantu meringankan kesalahan putranya. Keluarga Gumelar, ya itu tidak mengherankan. Ekspresi gelap melintas di wajah Bos Latan. Bos Latan telah mendengar selentingan bahwa anggota garis keturunan pertama keluarga Salim telah menjalin hubungan dengan keluarga Gumelar sejak upaya penjualan. Dan karena hal itu, Bos Latan sama sekali tidak terkejut mendengar bahwa keluarga Gumelar ikut campur. Adapun Iwan, Bos Latan telah mendengar dari Charlie bahwa Iwan Busnadi hanyalah kerabat jauh keluarga Salim. Dia pada dasarnya bukan siapa-siapa yang berasal dari Jogja. Bos Latan sama sekali tidak peduli kepada Iwan. Rintang Basuki, berhentilah membuat alasan atas ketidakmampuanmu. Menurut pendapatku, kalian para keluarga Basuki sama sekali tidak berguna. Aku tidak percaya kamu bahkan tidak bisa menyingkirkan sasaran empuk seperti para keluarga Salim. Salah satu ketua berdiri menatap Lintang dengan tatapan menghina. Kemudian tanpa melihat sekilas ke arah Lintang, dia menoleh ke arah Bos Latan dan berkata, Tuan, saya akan mengurus ini. Aku akan memimpin anak buahku dan membunuh semua anggota garis keturunan pertama keluarga Salim sekarang juga. Saya jamin saya akan menyelesaikan pekerjaan ini.
Baiklah kalau begitu bawa beberapa anak buahmu ke tempat keluarga Salim dan singkirkan mereka juga. Ingat, kamu harus mendapatkan cabang grup Bio Farma apapun yang terjadi dan saya tidak akan menerima jawaban tidak. Bos Latan mengangguk setuju setelah merenung sejenak. Meskipun organisasi Drakmar telah mengeluarkan peringatan kepada mereka, fakta bahwa kedua rencana Charlie telah gagal memerlukan tindakan segera. Bos Latan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selama keluarga Broto bertindak cepat dan membersihkan diri mereka sendiri, Bos Latan yakin organisasi Drakmar tidak akan diberitahu tentang hal ini. Tidak, kita tidak bisa melakukan hal ini, kedua penjaga itu berseru kaget. Kenapa tidak bisa, mengapa tidak? Bos Latan mengerutkan alisnya dengan bingung. Wajah mereka memerah karena malu. Mereka tadinya bermaksud mengatakan yang sebenarnya mengenai penangkapan Doni. Namun mau tak mau mereka gemetar ketakutan memikirkan hukuman yang akan mereka terima. Akhirnya penjaga kelima menggertakkan diri dan memutuskan untuk melangkah maju. Tuan, kami baru saja berada di tempat keluarga Salim bersama Tuan Muda Broto, tapi organisasi Drakmar muncul entah dari mana dan menangkapnya. Gumam penjaga kelima tersebut.